Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Oke, gini deh, pernah nggak sih kalian bangun tidur, terus langsung kepikiran, hari ini pasti berat banget. Atau pas lagi di jalan, ketemu macet, dalam hati udah ngomel, pasti telat deh. Atau yang paling klasik, diliatin sekilas sama atasan, langsung mikir, wah, saya pasti kenapa-kenapa nih. Kalau pernah, angkat tangan. Saya mengangkat tangannya sendiri. Yap, kita semua pasti pernah merasakannya. Itu namanya mikir negatif. Nggak salah sih, itu adalah alarm bawaan pabrik otak kita buat waspada. Tapi masalahnya, kalau alarm ini terus-terusan nyaring tanpa henti, hidup kita jadi kayak nonton sinetron stripping. Penuh drama, nggak jelas ujungnya, dan bikin pusing aja. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas 10 cara praktis, simple, dan insya Allah nggak bikin pusing, buat mengubah mikir negatif kita jadi lebih positif. Ini buat kalian yang umur 25-an yang lagi banyak tekanan, sampai yang 50-an yang mungkin lagi mikirin masa depan. Tenang aja, bahasanya nggak akan kayak dosen ngajar, lebih kayak kita ngopi bareng dan curhat-curhat santai. Oke, siap-siap catat, atau kalau nggak mau catat, ingat-ingat aja. Let's go. Sebelum kita ke 10 caranya, kita harus paham dulu nih, kenapa sih otak kita ini doyan banget sama yang namanya hal negatif. Jadi, gini, otak kita punya mekanisme survival yang udah ada sejak zaman purba. Dulu, zaman kita masih harus waspada sama harimau atau ular. Otak yang lebih cepat mengenai bahaya adalah otak yang bertahan hidup. Jadi, otak kita ini kayak satpam yang overprotective. Dia lebih suka mengingat 1 kali kita gagal daripada 10 kali kita berhasil. Kenapa? Biar kita nggak mengulangi kesalahan yang sama dan dimakan harimau. Tapi, masalahnya di zaman sekarang, harimaunya itu bukan binatang buas lagi. Harimaunya itu adalah deadline, komentar orang di media sosial, atau tampilan email dari atasan. Nah, tugas kita sekarang adalah bukan memecat satpamnya, tapi memberi training ke satpam ini, biar dia nggak panik sendiri dan ngira semua orang itu harimau. Oke, langsung aja kita ke caranya. Cara pertama, yang paling gampang, ganti channel. Mikir negatif itu kayak lagi nonton film horor di TV otak kita. Terus-terusan diputer, scene yang menyeramkan diulang-ulang. Nah, caranya berhenti? Ya, ganti channelnya. Pakai remote control. Caranya gimana? Ketika mikir, saya pasti gagal presentasi nanti. Langsung ganti channelnya. Cari channel yang lebih bagus, misalnya channel pernah sukses. Ingat-ingat lagi waktu kamu presentasi dan dapat pujian, atau channel syukur. Ingat-ingat kamu masih punya pekerjaan, masih sehat, masih bisa ngopi. Ini bukan berarti membohongi diri, tapi ini namanya redirecting atau mengalihkan fokus. Nggak usah dipaksain positif banget, cukup ganti ke channel yang lebih netral dulu juga nggak apa-apa. Cara kedua, ini agak jadi detektif sebentar. Ketika ada pikiran negatif muncul, misalnya, pasti semua orang nggak suka sama saya di kantor. Tanyain pada diri sendiri dengan nada penasaran, bukan menuduh. Buktinya di mana sih? Apakah ada survei yang kamu sebar ke seluruh kantor? Apakah ada orang yang ngomong langsung ke muka kamu, "Hai, saya nggak suka sama kamu"? 90% kemungkinan jawabannya adalah nggak ada. Pikiran negatif itu seringkali hanya asumsi atau prasangka yang nggak berdasar. Dengan menanyakan buktinya di mana, kita memaksa otak logis kita untuk bekerja dan melawan otak panik yang suka drama. Ini kayak ngecek fakta di internet sebelum percaya hoax. Cara ketiga, ini psikologi sederhana tapi ampuh. Ketika perasaan negatif muncul, entah itu takut, cemas, marah, beri nama itu. Ucapkan dalam hati atau pelan-pelan. Oke,
ini rasa takut, atau lagi cemas nih. Kenapa ini efektif? Karena dengan memberi nama, kita menciptakan jarak antara kita dan emosi kita. Kita bukan lagi orang yang takut, tapi orang yang sedang merasakan ketakutan. Beda banget. Yang satu kayak identitas, yang satu kayak kondisi sementara yang lewat. Coba aja, pas lagi macet dan kesel, bilang, "Oke, ini emosi kesel karena macet." Tiba-tiba rasanya lebih terkendali, kayak lagi ngomongin orang lain. Cara keempat, ini khusus untuk kita yang hidup di era digital. Batasi konsumsi gorengan. Apa itu gorengan digital? Berita-berita sensasional yang judulnya ngeri, heboh, atau media sosial yang isinya cuman pamer kebahagiaan orang lain, atau debat kusir di kolom komentar yang nggak ada habisnya. Sama kayak makan gorengan, sekali dua kali enak. Tapi kalau tiap hari, perut kita nggak kuat, jadi nggak enak badan. Otak kita juga sama, dikasih makanan gorengan terus, jadi sebel, cemas, dan negatif. Jadi, coba deh unfollow akun-akun yang bikin hati nggak tenang. Batasi waktu buka medsos, atau paling gampang, matiin notifikasi berita. Kasih jeda buat otak kamu bernapas. Cara kelima, ini paling sehat. Bergerak. Iya, olahraga. Tapi jangan dibayangkan harus langsung ke gym angkat beban 50 kilo. Nggak segitunya. Cukup jalan kaki 15 menit sekeliling komplek, nari-nari di kamar sambil dengerin lagu kesukaan, atau stretching di tengah-tengah kerja. Secara ilmiah, ketika kita bergerak, tubuh melepaskan endorfin. Ini adalah obat antidepresan alami buatan tubuh sendiri. Gratis loh. Jadi, kalau lagi dibayangi pikiran negatif, jangan diam aja. Bangkit, bergerak. Buang semua negatifnya lewat keringat. Setelah itu, badan lebih segar, pikiran juga lebih jernih. Dijamin. Cara keenam, teknik jadul, tapi masih works sampai sekarang. Menulis atau journaling. Sediakan buku atau bahkan cuman notes di HP. Ketika pikiran negatif kayak tumpukan sampah di kepala, tuangkan semuanya ke atas kertas atau layar. Nggak perlu pakai bahasa yang indah. Nulis aja apa adanya. Gue benci banget sama pekerjaan gue. Gue merasa nggak kompeten. Gue takut nggak bisa bayar utang. Tuangin semuanya. Ini kayak membuang sampah. Setelah ditulis, biasanya terasa lebih ringan. Kepala kita jadi lebih lega dan kita bisa melihat masalahnya dengan lebih objektif. Kayak lagi baca cerita orang lain. Cara ketujuh, ini buat melawan perasaan kesepian yang sering jadi bibit pikiran negatif. Ketemu teman yang beneran, yang bisa ketemu mata, ngobrol, dan ketawa bareng. Bukan cuma like atau komen di postingan mereka. Manusia adalah makhluk sosial, kita butuh koneksi. Kadang, pikiran negatif itu muncul karena kita terlalu lama mengurung diri dalam ruang echo chamber otak kita sendiri. Dengan ngobrol sama teman, kita sadar bahwa, oh, ternyata dia juga punya masalah yang sama. Atau, oh, masalahku nggak seberat itu. Cari teman yang jadi tempat sampah yang baik, yang mau dengerin tanpa langsung menghakimi. Ngopi bareng, makan bareng, atau sekedar teleponan, itu obat yang sangat manjur. Cara kedelapan, belajar jadi teman yang baik untuk diri sendiri. Kasih reward. Kita sering banget ngasih penghargaan ke orang lain, tapi lupa sama diri kita sendiri. Baru saja berhasil ngerjain tugas yang sulit, kasih reward. Bisa beli es krim favorit, nonton satu episode serial, atau rebahan 10 menit tanpa rasa bersalah. Ini penting banget buat membangun bank positif di otak kita. Semakin sering kita mengasosiasikan usaha dan pencapaian, walau kecil, dengan sesuatu yang menyenangkan, otak kita akan semakin termotivasi untuk berpikir, yuk, coba lagi, nanti ada rewardnya. Ini melawan pikiran, ngapain capek-capek, percuma saja. Cara kesembilan, ini mungkin yang paling susah di zaman now. Fokus di lahan sendiri. Apa itu lahan?
Lahan itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol. Contoh, usaha kita, sikap kita, reaksi kita, kesehatan kita. Apa yang bukan lahan kita, pendapat orang lain tentang kita, keputusan atasan, macet di jalan, komentar nyinyir di medsos. Itu adalah lahan tetangga. Nggak usah dipusingin. Nggak usah kita siram, kita pupuk, kita urus. Buang-buang energi aja, fokus aja merawat kebun kita sendiri. Pastikan kebun kita subur, rapi, dan indah. Kalau kebun kita bagus, kita nggak akan peduli lihat kebun tetangga yang berantakan atau yang pohonnya lebih tinggi. Dan cara terakhir yang menjadi kunci dari semuanya, bersyukur. Ini bukan berarti kita harus pura-pura bahagia atau mengabaikan masalah. Bersyukur itu adalah memilih untuk melihat apa yang kita miliki, bukan apa yang kita tidak punya. Caranya super sederhana. Setiap malam sebelum tidur, coba sebutkan 3 hal yang membuatmu bersyukur hari ini. Bisa hal yang sangat sepele. Syukur hari ini hujannya nggak terlalu deras. Syukur tadi siang makanannya enak. Syukur ada temen yang ngirim lucu-lucu. Dengan melakukan ini secara rutin, kita melatih otak kita untuk secara otomatis mencari hal-hal baik. Ini seperti memasang filter baik di kacamata kehidupan kita. Lama-kelamaan, otomatis kita akan jadi orang yang lebih positif. Oke, kita sudah bahas 10 cara. Ingat, nggak ada satu cara pun yang instan. Mengubah pola pikir itu kayak olahraga, butuh konsistensi dan latihan. Ada hari-hari di mana kamu akan sangat kuat, dan ada hari-hari di mana pikiran negatif itu kayak monster yang susah dikalahkan. Dan itu nggak apa-apa. Yang terpenting adalah jangan menyerah pada diri sendiri. Setiap kali kamu berhasil mengganti channel TV di otakmu, setiap kali kamu memilih untuk fokus di lahan sendiri, itu adalah sebuah kemenangan kecil. Dan 1000 kemenangan kecil itu akan membangun sebuah kehidupan yang jauh lebih positif dan damai. Kamu itu lebih kuat dari pikiran negatifmu. Kamu punya kendali. Kamu adalah pemegang remote kontrolnya. Jadi, mulai hari ini, coba pilih 1 cara dari 10 yang tadi dan coba praktikin. Nggak harus semuanya sekaligus. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa jadi teman buat kalian yang lagi butuh sedikit dorongan. Jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh dengar ini. Siapa tahu kita bisa bikin lingkaran positif yang lebih besar lagi. Akhir kata dari saya, jangan lupa untuk tersenyum hari ini, karena kamu layak bahagia. See you in the next video. Bye-bye.